Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang laporan pengelolaan kelas untuk SMP atau MTS kelas 9 dengan kurikulum 13 semester 2 yang diampu oleh dosen pengampu Bu Kristina Rizky Rohma, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Yayang Sania Rahma dengan nomor NIM 282000042. Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Negeri Agama Islam Negeri Ponorogo tahun ajaran 2021 dan 2022. Di sini saya akan membacakan tentang laporan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi dengan perencanaan kelas program tahun pelajaran 2020 dan 2021. Di sini mengambil materi pelajaran IPS dengan Satuan Pendidikan SMPN 12 Malang dengan kelas 9 semester 2 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Di sini saya akan membacakan kompetensi intinya. Yang pertama yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 yaitu mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dan sudut pandang atau teori. Di sini saya akan membacakan kompetensi dasar semester 2 3.4 yaitu menelaah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi. Materi pembelajarannya yaitu ketergantungan ekonomi dalam ruang. Yang A, pengertian produksi, distribusi. Yang B, pengaruh kebijakan kerja. C, pengaruh sistem harga dan sistem pasar. D, melihat situasi konsep politik pasar dan transportasi. Dan yang E, tingkat kemakmuran pada lembaga sosial di masyarakat. Kompetensi dasar 4.4 yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan pendidik, dan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya saya akan membacakan tentang program semester, yaitu tahun pelajaran 2020 dan 2021 dengan mata pelajaran IPS, status pendidikan SMPN 12 Malang, kelas 9 semester 2 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Kompetensi intinya sama kayak yang pertama, tidak beda jauh. Di sini saya akan membacakan kompetensi dasarnya dan materi pokok ya, yaitu 3.1 itu menelaah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruh yang terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi. 4.3.1 yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan di sini saya akan membacakan materi pokoknya, yaitu menjelaskan tentang kondisi pasar pada gambar konsep ekonomi, produksi, dan pengaruh pasar lainnya, serta menelisik apakah ketergantungan antar ruang bisa menimbulkan efek yang sangat luar biasa jika tidak melihat kondisi pada keadaan ekonomi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang program harian, yaitu tahun 2020 dan 2021. Mata pelajaran IPS, Satuan Pendidikan yaitu SMPN 12 Malang, kelas 9 semester 2, tahun ajarannya itu 2020 dan 2021. Kompetisi intinya itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, KI 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena kejadian tampak mata.
Dan yang selanjutnya itu KI 4 mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak dan sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, di sini saya akan membacakan tentang waktu-waktu sasaran materi kegiatannya. Yang pertama yaitu pada pukul 7 siswa itu upacara. Setelah itu pukul 8 masuk kelas dan melakukan kegiatan pembelajaran. Pukul 8.25 siswa belajar mengajar. Pukul 9.30 siswa 10.20 pembelajaran dilanjutkan dengan belajar mengajar. Dan jam 11.30 yaitu siswa mengakhiri waktu pelajarannya atau penutup pembelajaran. Jam 12 itu siswa melakukan kegiatan rapi-rapi atau bisa dikatakan dengan pulang ke rumah masing-masing. Di sini saya akan membacakan tentang 2 pengorganisasian kelas. Nah, di sini sudah ada tata letaknya, yaitu wali kelas, ada sekretaris, ada ketua kelas, wakil ketua kelas, keamanan, kekeluargaan, kebersihan, kerohanian, dan bendahara. Di sini saya akan membacakan tugas organisasi kelas, yaitu ketua kelas, yaitu tugasnya mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Wakil ketua kelas yaitu membantu ketua kelas dan menjalankan tugas atau menggantikan tugas ketua apabila tidak masuk sekolah. Sekretaris mengarsipkan surat izin dan mengisi jurnal kelas. Bendahara yaitu mencatat dan mengatur transaksi keuangan dalam kelas. Keamanan yaitu menjaga keamanan kelas. Kebersihan yaitu memantau situasi kebersihan kelas atau bisa disebut dengan piket kelas. Dan kekeluargaan yaitu menjenguk orang sakit. Bila ada orang yang sakit kita bisa menjenguknya. Dan yang terakhir itu kerohanian dalam bidang agama seperti kayak misalnya ada dalam kelas. Keamanan yaitu menjaga keamanan kelas, kebersihan yaitu memantau situasi kebersihan kelas atau bisa disebut dengan piket kelas, dan kekeluargaan yaitu menjenguk orang sakit. Bila ada orang yang sakit kita bisa menjenguknya. Dan yang terakhir itu kerohanian dalam bidang agama seperti kayak misalnya ada pembacaan tadarus atau sholat atau bisa halal bihalal. Dan yang ketiga itu jadwal piket. Di sini sudah tertera dengan rapi, jadi tidak ada kericuhan. Dan keempat itu jadwal pelajaran. Di sini saya akan membacakan jam pelajarannya. Jam 7 itu hari Senin PKN, matematika, bahasa Inggris, agama. Dan Selasa itu agama, IPS, bahasa Indonesia, seni budaya. Hari Rabunya matematika, PKN, bahasa Inggris, TIK. Hari Kamis IPS, Penjaskes, bahasa Sunda, tata busana. Dan hari Jumat yaitu IPA, IPS, bimbingan konseling. Dan hari Sabtunya itu Penjaskes, bahasa Jawa. Dan kelima di sini saya akan membacakan komunikasi kelas, yaitu ada yang pertama komunikasi formal, dan yang kedua itu komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu rapat kelas, rapat perguruan kelas, beserta wali kelas ya, diskusi kelas, rapat antar komite dengan wali murid atau pengambilan rapot. Dan selanjutnya di sini saya akan membacakan kontrol kelas atau bisa disebut tata tertib untuk siswa. Yang pertama itu siswa datang tepat waktu sebelum pukul 7, memakai atribut lengkap dan seragam sesuai hari, memakai sepatu hitam, boleh bertali. Bagi siswa laki-laki tidak boleh menyemir dan mengunci rambut. Dan bagi siswa perempuan wajib memakai kerudung bagi yang beragama muslim, khusus pelajaran PAI. Dan selanjutnya itu seragam ketat dan membentuk bodi itu dilarang. Terus dilarang mengerjakan PR di kelas, wajib mengikuti kegiatan pembiasaan dan sholat wajib atau sunnah berjamaah bagi yang beragama muslim. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dipimpin oleh ketua kelas. Berperilaku sopan santun pada guru dan teman sekelas. Tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung. Dan tata tertib untuk guru yaitu guru wajib datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Memasuki kelas tepat pukul 7 dan mengikuti doa serta kegiatan pembiasaan. Guru dilarang bermain HP saat menerangkan pembelajaran. Dilarang berpakaian ketat dan menunjukkan bodi. Dilarang meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas. Dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung. Dan dilarang menghukum siswa dengan menggunakan kekerasan.
Dan selanjutnya itu kegiatan operasional, yaitu ada absensi kehadiran, ada perbekalan kelas atau sarana prasarana, selanjutnya kegiatan keruangan kelas, humas di lingkungan sekolah, dan selanjutnya itu mendesain ruang kelas. Yang pertama itu ada lingkungan kelas. Di sini kita terdapat ada 6 ventilasi udara yang menggunakan plastik mika untuk udara agar AC tetap di dalam ruangan tetap dingin. Lalu terdapat 2 blower yang bertujuan untuk sebagai siklus udara. Untuk penataan cahaya berkaitan dengan lampu, ada 4 lampu yang diletakkan di atas, yaitu jenis lampu neon yang berwarna putih. Penyediaan gambar terletak pada mading kelas dan piagam foto presiden dan wakil presiden ada di atas papan tulis serta lambang negara berada di tengah. Selain itu di kelas juga terdapat peta Indonesia, peta dunia, peta kabupaten Sidoarjo, globe, patung rangka tubuh manusia, dan alat ukur untuk mata pelajaran matematika. Semua alat tersebut digunakan untuk mempermudah pembelajaran berlangsung agar murid memahami materi yang akan diajar. Dan selanjutnya itu penataan bangku. Di sini ada 15 bangku siswa, 1 bangku terdiri dari 2 kursi, berarti ada deret. Satu deret itu diisi dengan satu deret itu diisi dengan 5 bangku. Bangku yang diduduki tidak tetap. Setiap minggunya bisa di rolling menyamping atau bisa 1 hari sekali. Untuk deret pertama itu khusus murid yang pendek, dan untuk deret paling akhir itu untuk murid yang tinggi, dengan tujuan agar bisa melihat dengan jelas. Dan selanjutnya itu penataan kebersihan dan keindahan kelas. Yang pertama penataan kebersihan. Di kelas ini terdapat 1 tempat sampah yang dilengkapi dengan kresek sampahnya. Sampah dibuang di dalam kelas, khusus sampah kering seperti kertas, bolpen yang habis, botol, minuman plastik. Dan untuk sampah basah wajib membuang di luar kelas, karena sudah disediakan tempat sampah yang besar oleh pihak sekolahnya. Di kelas juga terdapat gantungan dan alat kebersihan seperti 5 sapu, pel, 2 cikrak, dan kemoceng. Dan yang kedua yaitu pemajangan lukisan. Lukisan dipajang di pinggir mading sehingga mading tidak tampak kosong. Lukisan itu berasal dari karya siswa dalam proses mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Hanya beberapa lukisan saja, karena yang lain hasil karyanya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Dan yang ketiga itu pemasangan hasil karya murid. Pemasangan dilakukan oleh murid sendiri, jadi setiap ada karya yang unik langsung memasangnya di dinding. Penempelan karya dengan solasi putih, kadang sampai naik kursi atau meja untuk menempelkan hasil karya di tempat yang tinggi dan tidak bisa digapai. Selanjutnya itu penyediaan papan untuk hasil karya murid. Hasil karya murid itu dipajang di mading seperti puisi atau menggambar peta, menggambar sumber daya alam, menggambar komoditi alami, dan juga kayak kues cinta dan sambatan para murid. Yang terakhir yaitu materi kegiatan pembelajaran IPS. Yang pertama ada kegiatan produksi dan nilai guna, yang kedua itu kegiatan distribusi, ketiga tenaga kerja, keempat faktor turunan. Faktor turunan itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor produksi modal, dan yang kedua itu faktor kewirausahaan. Dalam faktor kewirausahaan itu ada konsumsi rumah tangga keluarga. Mungkin di sini saya akan akhiri pembacaannya. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.